Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan pembahasan tentang konsep daripada iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih. Dalam ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan ini adalah tiga hal yang saling berhubungan, yang dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini juga dapat dianalogikan sebagai bangunan, di mana iman adalah pondasi, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Nah, ketiga bagian bangunan ini sama-sama berperan dalam membentuk bangunan yang kuat dan kokoh. Nah, dapat disimpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan memiliki peran yang sama bagi seorang muslim. Nah, berikut ulasan tentang iman, Islam, dan ihsan yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Nah, baik. Yang pertama adalah pengertian iman, ya. Iman ini adalah pondasi keyakinan yang mendasari setiap aspek kehidupan, terutama kehidupan seorang muslim. Nah, kata iman ini berasal dari bahasa Arab al-lughatul arabiyyah yang memiliki beberapa arti, ya, termasuk percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Nah, secara lebih mendalam, iman dipahami sebagai pembenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, menurut berbagai para ulama, iman ini melibatkan aspek hati, lidah, dan perbuatan, ya. Dan ini berarti iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, ya, diungkapkan dengan ucapan dan tercermin dalam tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, keenam, rukun iman yang menjadi pilar utama bagi seorang muslim ini adalah sebagai berikut. Ini saya paparkan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada ketentuan Allah atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya adalah pengertian Islam. Nah, Islam ini adalah agama yang mengajarkan tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Islam ini berasal dari bahasa Arab dan secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Nah, dalam istilah, ya, secara istilah, Islam juga dapat didefinisikan sebagai sikap menyerah atau penyerahan dan patuh yang dilihat secara zahir, yang berarti menyerahkan diri kepada Allah dan patuh terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam ini didasarkan pada 5 rukun atau 5 pilar yang menjadi pondasi utama dalam praktek keagamaan seorang muslim. Nah, rukun Islam tersebut diantaranya
ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang artinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah sholat, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan dan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kemudian yang keempat adalah puasa, yaitu menjalankan puasa khusus pada bulan suci Ramadan. Ya, ini sebagai bentuk pengabdian, ya, pengabdian diri kepada Allah, ya, yang banyak mengandung nilai-nilai kebersamaan, ya, sebagai wujud kita menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah haji, yaitu melakukan ibadah haji, ya, perjalanan dari tanah suci ke Mekah. Paling tidak itu 1 kali dalam seumur hidup, khususnya bagi yang mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Nah, berikutnya adalah pengertian ihsan, ya. Ihsan ini adalah sebuah perbuatan yang baik, ya, yang dilakukan dengan ikhlas, dengan dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi dengan pemahaman ini, ya, dan mengamalkan ihsan dalam ibadah dan tindakan, ya, maka sehari-hari, ya, seorang muslim diharapkan dapat mencapai tingkat kesolehan yang lebih tinggi, ya, sehingga mampu menambahkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang baik dan dilaksanakan secara ikhlas. Nah, sekarang saya akan membahas konsep, ya, konsep daripada iman, Islam, dan ihsan, ya. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan ini adalah 3 konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ya, terutama dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena iman sebagai pondasi dasar, yang artinya kita berkeyakinan di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisan, kemudian diperkuat dengan amal perbuatan. Nah, iman ini mencakup 6 rukun, ya, yang tadi sudah saya jelaskan tentang 6 rukun iman, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir serta qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di atas pondasi iman, ya, ini dibangun struktur Islam yang mencerminkan ketundukan, penerimaan, dan tidak menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini mengajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan mengamalkan 5 rukun Islam sebagai tiang-tiang utama agama, ya. Yaitu bersyahadat, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat fitrah, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan jika kita mempunyai kemampuan, maka wajib melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, ya. Nah, pada pucuk kedua dari konsep tersebut terdapat ihsan, yang merupakan atap dari bangunan agama Islam. Nah, ihsan mengajarkan untuk berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran dan keikhlasan, ya. Sikap berbuat yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia, ya. Ini dilakukan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan itu adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, pengertian ihsan sebagai hasil akhir daripada proses keimanan dan keislaman ini menjadi tujuan akhir bagi seorang muslim.